Jumpa kembali dengan saya Andio, peziarah iman dari kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Apa kabar? Apa rencana Anda hari ini? Semoga rencana Anda bisa terwujud. Saudara-saudara yang berkehendak baik, kita akan melanjutkan perjalanan ziarah kita menikmati kitab Amsal. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu dan kami percaya Tuhan jauh lebih tahu dan lebih bisa dipercaya untuk masa depan yang lebih baik. Karena itu Tuhan ajarlah kepada kami dalam setiap pemikiran, visi, misi hidup kami. Kami menyertakan Tuhan karena Engkaulah yang menentukan segala sesuatu. Ajarlah kepada kami memiliki hati yang mendamba hati seorang hamba yang senantiasa taat pada arahan, pada petunjuk dan firman-Mu, supaya di dalam segala tujuan hidup, perencanaan kehidupan kami menjadi diberkati oleh Tuhan. Baik dalam usaha, dalam keluarga, dalam studi anak-anak kami, maupun dimanapun kami berada. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sudah sampai kepada Amsal 20 dan hari ini kita merenungkan ayat yang keempat dan kelima. Yang berbunyi, pada musim dingin si pemalas tidak membaca. Jikalau dia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Tema renungan kita hari ini adalah gagal merencanakan gagal. Saudara-saudara yang berkehendak baik, hidup ini ada yang direspon dengan mengalir sajalah. Terserah yang di atas. Tetapi tidak sedikit yang merespon hidup ini dengan penuh perencanaan. Bahkan yang berjangka pendek, jam-jaman, ke pasar jam berapa, mau beli apa, atau rencana harian. Kapan bayar listrik? Kapan mau servis AC atau servis mobil? Sampai rencana pada tahunan setelah anak kita SMU mau kemana? Atau setelah purna karya, pensiun, mau melakukan kegiatan apa dan seterusnya. Penuh dengan perencanaan. Yang mengalir saudara-saudara pasrah, terserah. Kadang kita jumpai pada hal-hal yang di luar rencana. Bahkan memaksa kita untuk menghentikan dan mengubah rencana. Tetapi situasi yang dihadapi normal, maka penting perencanaan. Perlu merencanakan sesuatu. Yang abnormal memang kita sulit nih untuk membuat rencana. Apalagi yang tiba-tiba yang tidak direncanakan datang. Tetapi yang normal, yang umum itu kan butuh perencanaan. Tujuannya apa atau kemana, goalnya gimana. Kapan, ini soal waktu, kapan dilaksanakan, dan bagaimana soal cara teknis. Dan ini semua adalah penting dalam konteks perencanaan. Kenapa saudara-saudara? Karena perencanaan itu adalah tahap paling awal di dalam melakukan sesuatu. Ada ide, digodok. Dipikirkan tahapan-tahapannya dan kemudian dieksekusi
kapan, bagaimana mengeksekusinya, dengan siapa dan apa. Ini adalah soal-soal cara, soal bagaimana. Siapa yang melakukan apa dan bagaimana melakukannya. Serta waktunya, kapan eksekusinya. Minggu depan, tahun depan, dan pelaksanaannya siapa dan bagaimana. Jadi saudara-saudara, ini pentingnya perencanaan. Di dalam merencanakan apa saja, termasuk juga dalam perencanaan kegiatan gereja. Tapi kenapa saudara-saudara banyak perencanaan yang gagal? Gagal dieksekusi, tidak bisa dilaksanakan. Tentu saja ini disebabkan oleh karena gagal merencanakan. Asal saja rumah DP 0, asal ngomong, oke, asal ngomong. Akibatnya apa, saudara? Nggak bisa dieksekusi. Karena tidak dipersiapkan dengan baik. Nah, saudara-saudara, kuncinya sederhana sebetulnya. Yaitu gagal merencanakan, maka kita sedang merencanakan gagal. Sederhana. Kadang-kadang program gereja itu tidak sedikit yang gagal dieksekusi. Kenapa? Ada orang mengatakan terlalu muluk programnya. Saya seringkali berpikir, apa benar saudara-saudara ada program yang muluk-muluk atau apalagi terlalu muluk? Ya mungkin ada juga sih program yang belum dibutuhkan. Jemaat masih angka 50, warganya sudah mikir tanahnya luas, sudah mikir bangunan gereja tingkat 5 misalnya. Itu kan terlalu muluk untuk direncanakan dalam waktu yang pendek. Tetapi saudara-saudara sekalian, pada umumnya gereja itu merencanakan kan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bukan soal muluk-muluknya, tetapi apakah itu perlunya, apakah itu kebutuhannya, apakah gunanya kalau toh untuk masa depan yang lebih baik. Apa manfaatnya kalau kita membangun ini dan itu. Kan ini sebenarnya pertanyaannya. Yang lain-lain kan hanya soal teknis. Ya nantilah kalau udah punya duit, jemaatnya sudah tambah banyak, kita bangunlah yang lebih lebih bagus, lebih memenuhi kebutuhan. Jadi sesungguhnya tidak muluk-muluk juga sih program-program gereja itu. Bahkan yang dianggap muluk-muluk pun pasti bisa diwujudkan jika sukses direncanakan dan setia menjalankan tahapan-tahapannya. Tetapi kalau tidak setia, tidak memiliki antusias, tidak merencanakan sukses, malah gagal merencanakan, yang sederhana pun ya pasti gagal. Karena di tahap perencanaan saja sudah gagal. Karena gagal merencanakan artinya merencanakan gagal. Maka yang disebut perencanaan itu perlu bahkan penting untuk mencapai sesuatu. Perencanaan ini diperlukan agar supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik, dengan lebih terarah dan terstimulan. Tahu kapan mencanangkannya, lalu bagaimana melalui tahapan-tahapannya, kapan eksekusinya dan seterusnya dan sebagainya. Pengamsal memperlihatkan contoh dari si pemalas. Pada musim dingin, si pemalas tidak bekerja, tidak membajak. Akibatnya apa? Musim panen tiba, dia hanya menjadi penonton. Teman-temannya yang bekerja keras di musim dingin, pada musim tuai mereka panen, sukses mendapatkan hasil. Lahan miliknya tidak ada yang dipanen. Lah mau panen apa? Wong dia tidak menanam. Orang lain bekerja, dianya molor.
Nah, menurut pengamsal, saudara-saudara, di Israel orang dapat bekerja dengan tekun, melakukan apa yang benar, yang tepat, dan yang baik pada musim dingin. Sehingga pada saatnya nanti mereka dapat menuai dari apa yang dirancang dan diusahakan dengan baik, dengan antusias, tepat pada waktunya. Nah, kalau kita ingin menuai hasil yang luar biasa, tentu tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa saja. Yang luar biasa hanya mungkin terjadi kalau kita melakukan hal-hal biasa dengan cara yang luar biasa, apalagi bila dibarengi dengan cinta yang luar biasa, dengan kecintaan untuk melakukan itu. Jadi tinggal kita masih punya imankah? Kalau perencanaan sudah, hitung-hitungan sudah, waktu sudah, orang sudah, tinggal apakah kita masih punya iman. Dibarengi dengan persekutuan yang hidup, kesaksian yang bersaksi, dan pelayanan yang mengabdi, itu modal untuk mewujudkan perencanaan-perencanaan kita, baik dalam hidup kita maupun di dalam gereja. Yakinlah kalau semua ini kita miliki, tidak ada yang mustahil asal kita melakukan semua itu. Modal yang dari Tuhan, potensi yang dari Allah, situasi yang memungkinkan kita untuk melakukan. Semuanya kalau dilakukan dengan iman, maka tidak ada yang mustahil. Imanmu menyelamatkan engkau, kata Yesus. Sampai di sini. Sampai jumpa lagi pada perjalanan ziarah kita berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.